Baik, kita mulai perkuliahan kita yang ke-13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama, siapa yang mau sedikit review materi pertemuan yang lalu? Silakan tulis nama dan NIM-nya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Silakan. Ada yang mau coba review materi pertemuan kita yang lalu? Sebentar aja, jangan sampai 1 jam. Tuliskan nama dan NIM-nya. Meta, silakan. Latar belakang adanya CFC karena adanya outward investment atau investasi yang dilakukan ke luar negeri. Maksudnya, kita menyimpan uang di luar negeri yang bentuknya modal, salah satunya saham. Outward investment mengakibatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Kenapa? Karena apabila kita melakukan investasi di luar negeri, maka kita bisa mengatur kapan dividen yang kita terima itu dikirimkan kepada kita. Karena dividen itu terutang pajaknya kalau sudah kita terima. Kalau kita nggak terima, kita tidak akan dipajaki. Biasanya dividen itu dibagikan setiap tahun. Tapi kalau kita punya saham di luar negeri, kemudian kita ingin kasihinnya 2 tahun sekali, itu memungkinkan. Tapi kalau di Indonesia, nggak mungkin karena semuanya sudah tercatat oleh OJK, jadi nggak mungkin kalau 2 tahun sekali. Segitu aja, Pak. Oke, terima kasih, Meta. Pertanyaan berikutnya. Mengapa terjadi CFC? Silakan. Kenapa terjadi CFC? Suci Sintiani, silakan. Karena adanya investasi internasional yang mengakibatkan adanya celah untuk melakukan penundaan pembayaran dividen. Ya, betul ya. Nomor 2 atau nomor berikutnya ya. Ini nomor 3 sebenarnya. Kapan terutangnya pajak atas dividen yang diterima? Kapan terutangnya pajak atas dividen yang diterima? Yohanes, silakan. Dividen terutang pajak saat dikirimkan ke kita, Pak. Ya, pada saat diterima. Betul. Nomor berikutnya ya. Apabila PTX memiliki penyertaan modal
di Z Corporation yang berada di negara A. Pertanyaannya, kapan Menteri Keuangan itu memiliki wewenang untuk menetapkan saat diperolehnya dividen tersebut? Saya ulangi, apabila PT X, berarti di Indonesia, memiliki penyertaan modal berbentuk saham di Z Corporation yang berada di negara A, kapan Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan saat diperolehnya dividen tersebut? Yohanes. Saat penyertaannya bernilai 50% paling rendah atau bersama-sama 50%. Ya, betul ya. 50% paling rendah. Berikutnya, apabila Y Corporation di negaranya tidak diwajibkan melakukan pelaporan SPT. Pertanyaannya, kapan saat terakhir pengakuan pendapatan dividen? Saya ulangi, apabila Y Corporation di negara Y Corporation tidak diwajibkan melakukan pelaporan SPT. Pertanyaannya, kapan saat terakhirnya pengakuan pendapatan dividen? Miranda. Pada bulan setelah tahun pajak akhir. Pada bulan keberapa? Ketujuh. Ketujuh. Ya, betul. Pertanyaan terakhir. Apa kriteria perusahaan yang termasuk ke dalam SPC? Apa kriteria suatu perusahaan termasuk SPC? SPC. Apa kriteria suatu perusahaan termasuk SPC? Ada yang coba mau? Suci, silakan. Domisilinya di negara tax haven country. Ada lagi? Udah aja. Itu aja. Ya, betul ya. Silakan yang lain. Barangkali ada yang mau menambahkan. Bagi-bagi poin terakhir. Apa kriteria suatu perusahaan dikategorikan ke dalam Special Purpose Company atau SPC? Tadi Suci udah bilang 1. Tanti, silakan. Dibuat untuk khusus, Pak. Khususnya apa? Seperti pengalihan saham. Pengalihan saham. Itu aja, Pak. Bisa. Ada lagi yang mau coba jawab? Jawabannya Tanti, betul ya. Meta, silakan. Mempunyai hubungan istimewa. Mempunyai hubungan istimewa sama siapa? Dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Oh, oke. Boleh ya. Namanya tadi siapa ya? Meta ya? Oke.
Emang Meta spesialis masalah hubungan. Hubungan spesial dia sangat profesional. Nah itu ya materi kita pertemuan yang lalu. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke materi yang baru. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang treaty shopping. Spesial hari ini, kita akan bahas 2 bab sekaligus, yaitu treaty shopping dan tin capitalization. Karena kemarin kalian sudah nyate, jadi pasti hari ini banyak tenaganya untuk belajar 2 bab sekaligus. Gitu. Nah, minggu depan, sebagaimana yang sangat ditunggu oleh Siti Nadia, itu ada kuis. Materinya sampai bab ke-14. Begitu. Kita mulai materi kita. Silakan disiapkan. Boleh ya ngopi dulu ya. Mumpung lagi diskon. Oke, pertama treaty shopping ya. Sebagaimana kita tahu, yang namanya treaty itu adalah P3B. Sedangkan shopping artinya adalah belanja. Nah, yang namanya belanja itu pasti memilih antara yang satu dengan yang lainnya. Yang namanya belanja itu ada 2 kemungkinannya ya. Ada yang merugikan, ada yang untung. Tetapi yang namanya belanja kita selalu memastikan agar kita mengalami keuntungan. Seperti kita beli barang, kemudian barangnya kita pengen yang bagus, kemudian pengen harganya yang murah. Sekarang apa hubungannya dengan treaty? Hubungannya dengan treaty adalah memilih. Ya, tadi kan belanja itu sama dengan memilih. Ya, ini belanja itu memilih, gitu ya, memilih mana yang paling menguntungkan. Jadi treaty shopping itu artinya ya, memilih P3B yang paling menguntungkan. Begitu. Seperti contoh, misalkan kita itu namanya PTA. PTA punya beberapa cabang di negara lain. Kalau memiliki cabang berarti penyertaannya lebih dari 50%. Ya. Misalkan ada B Corporation di negara B. Kemudian ada C Corporation di negara C. Nah, kalau kita transaksi dengan B Corporation, maka tarif pajaknya adalah 20%. Kalau kita transaksi dengan C Corporation, maka tarifnya adalah 10%. Nah, ketika PTA akan melakukan transaksi, maka diarahkan kepada C Corporation dengan tujuan karena pajaknya lebih rendah. Jadi PTA ini maunya sama PTC dengan tujuan tarifnya lebih rendah.
Tapi ada juga negara, misalkan negaranya negara D. PTA nggak punya cabang di negara D, maka dia dengan sengaja bikin SPV Corporation atau Special Purpose Vehicle, bukan vehicle lah, kita istilahnya sama aja kayak kemarin ya, SPC ya. Karena saking pengen dapat tarif pajak 0% di negara D gitu. Padahal transaksinya itu antara PTA dengan PTC. Begitu. Apakah itu memungkinkan? Jawabannya adalah memungkinkan. Dan yang namanya treaty shopping ini termasuk ke dalam tax evasion. Begitu. Kenapa tax evasion? Karena dia itu tidak berhak memanfaatkan P3B tersebut, tapi dia dengan segala cara melakukan cara agar bisa memanfaatkan tax treaty. Gitu ya. Kayak misalkan tadi ya, ini kan transaksinya antara PTA dengan PTC gitu ya. Ini transaksi sebenarnya. Tapi karena PTA ingin punya beban pajak yang lebih rendah, dia sengaja transaksinya di negara D. Gitu. Jadi dia mendapatkan pajak 0%. Begitu treaty shopping itu kan memilih gitu. Jadi dia pilih-pilih mana yang paling menguntungkan buat dia. Meskipun dia itu nggak transaksi dengan negara D, gitu ya. Tapi ya pengen di negara D aja, biar nggak dipajakin, begitu. Nah sekarang, gimana cara pemerintah untuk menghindari treaty shopping ini? Nah caranya adalah dengan menetapkan yang namanya beneficial owner. Apa itu beneficial owner? Gitu ya. Beneficial owner ini adalah pemilik sesungguhnya atas transaksi. Gitu. Maksudnya gimana? Kayak tadi PTA itu transaksinya dengan C Corporation. Berarti beneficial owner-nya itu adalah C Corporation. Makanya P3B yang harus digunakan itu adalah P3B antara Indonesia dengan negara C. Gitu. Itu namanya beneficial owner. Begitu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang nomor 4. Di sini pemilik yang sebenarnya atau beneficial owner itu adalah yang pertama bertindak tidak sebagai agen, yang kedua bertindak tidak sebagai nomini, yang ketiga bukan perusahaan conduit. Artinya transaksi dengan negara-negara itu transaksi yang normal, bukan transaksi yang dibuat-buat. Karena tadi udah dijawab oleh siapa ya, yang bilang kalau misalkan special purpose company itu harus memiliki hubungan istimewa. Gitu. Jadi kalau ada transaksi dengan hubungan istimewa, ada indikasi pertama melakukan CFC ya.
Sebagaimana yang kita udah pelajari pertemuan yang lalu, ada kemungkinan juga dia melakukan treaty shopping. Begitu. Gampang ya? Itu tentang treaty shopping. Jadi ini intinya memiliki hubungan istimewa. Jadi harus di sini ya, harus tidak memiliki hubungan istimewa. Gitu. Begitu tentang treaty shopping. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, sekarang kalau misalkan ketahuan dia itu memiliki hubungan istimewa, gitu ya. Bagaimana selanjutnya, gitu. Kalau ketahuan dia memiliki hubungan istimewa, sebagaimana yang pakar kita sebutkan ya, Meta, tentang hubungan istimewa, gitu. Kalau misalkan ketahuan, maka poin nomor 6 nih. Poin nomor 6. Maka kalau misalkan pemotong atau pemungut tidak boleh menggunakan P3B. Jadi pakai P3B yang seharusnya. Terus kalau udah dibayar, maka tidak boleh dikembalikan. Gitu. Contohnya misalkan di sini ya, kita ulangi lagi contohnya. Barangkali masih bingung. Di sini misalkan ada PTA ya. Punya transaksi dengan C Corporation. Gitu. Ini transaksi sebenarnya ya. Antara PTA dengan C Corporation itu transaksi sebenarnya. Atas transaksi antara PTA dengan C Corporation harus dipajaki sebesar berapa tadi? Kalau nggak salah 10 ya. 10 ya, 10%. Harus dipajaki sebesar 10%. Tetapi PTA itu nggak mau dipajaki 10%. Maka dia bikin perusahaan di negara D, yaitu tadi namanya apa ya? SPC D Corporation. Tarifnya kita pasti kasih tarif aja lah ya, jangan 0%, 5%. Ini pajaknya 5%. Misalkan
transaksinya itu 100 juta. Ya. Transaksinya misalkan 100 juta. Nah, karena PTA itu transaksinya dengan SPCD Corporation, maka dipajakinya 5%. Jadi dia udah bayar. Jadi PTA itu bayar 5% pajak yang dibayar, yaitu 5% kali 100 juta, sama dengan 5 juta. Benar ya? 5% kali 100 juta, 5 juta. Pajak yang dibayar di negara berapa? Ya, 5 juta. Ya, berarti ini pajak yang dibayar di negara D ya. Ini negara D. Nah, ini kan sudah melakukan yang namanya treaty shopping. Ternyata ketahuan sama Indonesia gitu ya. Jadi pakar hubungan istimewa kita yaitu Meta bisa mengidentifikasi bahwa ini bukan beneficial owner-nya. Maka PTA harus bayar pajak lagi. Ini pajak yang dibayar di negara C, yaitu 5%, bukan 5%, berapa? 10% kali 100 juta sama dengan 10 juta. Jadi yang 10 juta ini yang benar-benar dibayar. Nah, apesnya yang 5 juta ini, ya mencong. Apesnya yang 5 juta ini tidak bisa dikembalikan. Begitu. Jadi yang 5 juta itu tidak bisa dikembalikan, jadi dia harus bayar 15 juta. Yang tadinya mau untung malah jadi buaya. Bukan buaya ya, buntung maksudnya. Gitu. Nah, itu tentang treaty shopping. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Gampang ya, itu tentang treaty shopping. Kalau nggak ada, kita lanjut kepada materi terakhir, yaitu tin capitalization, di bab yang ke-14. Silakan dipersiapkan materi terakhir.
Oke, kalau sudah siap, kita masuk materi kita yang terakhir. Tin capitalization. Tin itu bahasa Indonesianya kecil ya. Kecil. Impian para wanita. Pengennya tin apa slim? Pengennya slim. Tapi di masa pandemi nggak penting ya slim ya. Oke, tin itu artinya kecil atau ya kecil ya, kurus gitu ya. Ini artinya kurus. Kalau capitalization itu apa? Modal ya, modal. Modal yang kurus. Apa itu tin capitalization? Kita baca di sini pengertian tin capitalization, yaitu bermain dengan yang namanya debt to equity ratio. Biasa disingkat dengan DER. Intinya ada di kalimat berikutnya. Bagi perusahaan multinasional, adanya ketentuan bahwa pembayaran bunga dapat menjadi pengurang pajak telah mendorong perilaku untuk mendanai afiliasi lebih baik menggunakan utang daripada penyertaan modal. Jadi bisa dikatakan bunga sama dividen dalam hal pajak itu lebih menguntungkan membayar bunga daripada dividen. Kenapa? Karena pembayaran bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Sedangkan pembayaran dividen bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau non-deductible expense. Itu alasannya kenapa kita atau wajib pajak lebih menginginkan membayar bunga daripada membayar dividen. Jadi kalau pajak, bunga itu bisa dibiayakan, kalau dividen itu tidak bisa dibiayakan. Contohnya seperti gini, ya. Jadi ada gimana ya? Enggak ada lapak. Contohnya seperti misalkan ada perusahaan ya punya pendapatan, kemudian ada biaya, kemudian ada biaya dividen. Nah ini kondisi ke-1, pendapatannya misalkan 1.000, biaya bunganya misalkan 200. Dividennya 0. Kemudian kondisi yang kedua, pendapatannya sama 1.000, kemudian biaya bunganya 0, biaya dividennya 200. Gitu ya. Nah, kalau di sisi pajak, yang namanya bunga itu boleh dibiayakan. Artinya, laba atau kita langsung aja ya, PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, yaitu 800. Gitu. Atau jangan PKP itulah, laba fiskal lah ya. Laba fiskal.
800. Tapi kalau dividen itu bukan 800 tapi tetap 1000. Jadi kesimpulannya yang 800 ini menguntungkan, yang 1000 ini merugikan. Begitu. Makanya wajib pajak itu berlomba-lomba ingin yang biaya bunga. Gitu. Jadi pengennya biaya bunga. Begitu. Pengennya biaya bunga. Tapi negara kita, negara Indonesia, punya peraturan. Boleh membebankan biaya bunga. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu mungkin ya, kalau misalkan perusahaan itu kan, kalau butuh duit, kemungkinannya kan ada beberapa. Ya kan? Ini sedikit melenceng dulu nih. Sumber dana ya. Sumber dana itu kan salah satunya yang pertama dari dari modal sendiri, gitu kan. Yang kedua jual berbentuk saham. Yang ketiga pinjam, gitu kan. Kalau modal sendiri, nanti kalau ada laba ya nanti masuk ke owner's equity ya, atau kekayaan pemilik. Kalau saham, maka dia harus bayar dividen di akhir tahun yang nilainya, yang nilainya itu sesuai dengan laba. Kalau pinjam, berarti dia harus bayar yang namanya bunga setiap bulan atau setiap tahunnya. Nah, kalau di pajak, bayar dividen itu tidak boleh dibiayakan. Kalau bayar bunga, itu boleh dibiayakan. Begitu maksudnya. Jadi kalau misalkan butuh uang, lebih menguntungkan untuk minjem daripada saham. Tapi kalau lihat dari nilai, bisa lebih besaran saham daripada minjem. Tapi kita nggak bahas itu, kita nggak lagi belajar manajemen keuangan ya. Nah sekarang kita balik lagi nih ke thin capitalization. Bagaimana cara melakukan kejahatannya? Kenapa saya bilang ini kejahatan? Karena melanggar aturan. Jadi kan prinsipnya gitu ya. Kalau melanggar aturan maka dia termasuk tax evasion atau kejahatan. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya adalah, kita lihat dulu contohnya. Di sini ada contoh thin capitalization, yaitu PT Bukit Raya. Ya. PT Bukit Raya memiliki modal 800 juta dengan utang sebesar 3 miliar, di mana sejumlah 2,8 miliar merupakan utang kepada salah satu pemegang saham pribadi. Suku bunga pinjaman 12% per tahun, sehingga bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemegang saham tersebut sebesar 12% kali 2,8 miliar atau 336 juta. Hitung berapa bunga pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya tahun 2020. Jadi PT Bukit Raya pengen nambah modal, gitu. Pengen nambah modal. Dapatlah modal dari luar sebesar 2,8 miliar.
Terus harus bayar bunga sebesar 336 juta. Nah, cara ngitungnya adalah kita menghitung dengan DER. Rumus DER itu yaitu jumlah hutang, ya kan, dibagi dengan biaya bunga. Ini kan 2,8 itu yang ini kan. 2,8 miliar itu utang, merupakan utang. Kemudian 800 juta itu apa? Modal ya. Jadi rumusnya utang dibagi dengan modal. Rumus DR utang dibagi dengan modal. Ini kita tulis ya. DER itu cara ngitungnya utang dibagi dengan modal. Kita kurungin biar dia nggak kabur. Itu rumusnya. Begitu. Nah, setelah dihitung, ternyata perbandingannya adalah 3,5:1. Setelah dihitung, ini perbandingannya 3,5:1. Padahal di KMK nomor 1002 tahun 84, paling tinggi itu adalah 3,1. Jadi dikoreksi. Jadi dikoreksi. Dikoreksinya berapa? Dikoreksinya adalah 48 juta. Jadi nggak boleh membebankan bunga sebesar 336 juta. Begitu. Jadi kalau misalkan kita masukin ke contoh yang ini, gitu ya. Biaya bunganya itu, kalau versinya si WP, ini versi WP, ini versi Fiskus. Versi WP-nya itu adalah 336 juta. 336. Adapun versinya Fiskus 288 juta. Gitu. Jadi dikoreksi. Begitu. Sehingga laba fiskalnya juga bakalan meningkat akibat itu. 1000 dikurangi 336 berapa? $664. 1000 dikurangi 288 itu 712. Jadi yang menjadi dasar pengenaan pajak itu adalah 712. Karena sesuai dengan peraturan. Gitu. Jadi ada batas maksimal sebesar 3:1. Begitu. 3-nya hutang, modalnya 1. Gitu. Gampang ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk menangani teen capitalization ini. Caranya yaitu dengan menerbitkan PMK dengan nomor 169 tahun 2015, di mana besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1. Loh, kok beda? Mana yang diambil? Gitu. Yang diambil adalah yang terbaru. Kalau yang tadi, yang 3:1 itu tahun
1984. Saya juga belum lahir. Gitu ya. Nah, yang terbaru yaitu tahun 2015, di mana batas maksimalnya adalah 4:1. Begitu. Gampang ya? Jadi yang diambil 4:1. Oke, kita coba kasih contoh lagi. Kalau misalkan ada modal, ya, tadi modalnya berapa? Modalnya 800 juta, hutangnya 2,8 miliar. Ya misalkan modalnya 100 juta ya. Kemudian hutangnya misalkan berapa? Hutangnya misalkan 5 miliar ya. Berarti kita hitung DR-nya. Cara ngitung DR tadi hutang dibagi dengan modal. Hutangnya 5 miliar dibagi dengan modalnya 100 juta. Ini coret-coret. 5:1 ya? 50:1. Begitu. Jadi harus dikoreksi menjadi maksimal 4:1. Begitu. Kayaknya contoh yang ini sih udah cukup kali ya. Contoh yang PT Bukit Raya. Ini kalian bisa kasih tanda ya, ini perhitungannya. Tapi hati-hati untuk perbandingannya, gunakan perbandingan yang 4:1. Jangan yang 3:1. Begitu. Itu materi kita pada hari ini. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Hari ini hari terakhir. Saya ngasih materi ya. Nanti minggu depan kuis. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Awas nanya absen di wae. Oke, gampang ya. Dan ini mah cuma 2 SKS lah. Nilainya D juga cukup kan. Nggak akan ngaruh. Gitu.
Oke, ini karena masih ada waktu, kita jalan-jalan dulu lihat nilai ya. Jalan-jalan dulu lihat nilai untuk mengingatkan. Ini poinnya belum dimasukin ya, yang pertemuan sekarang. Nah, ini nilainya sebagian besar nilainya E ya, kecuali Siti Nadia. Nilainya udah D. Jadi kalau Siti Nadia udah cukup dengan nilai D, nggak usah ikut kuis, nggak usah ikut UAS. Nilainya pasti D. Gitu. Kalau cukup. Tapi kan Siti Nadia merasa nggak cukup, saya mah pengennya C, Pak. Ya udah ikut kuis aja doang. Gitu. Atau ahli hubungan istimewa kita, yaitu siapa? Kok lupa mulu. Meta ya. Ahli hubungan istimewa kita namanya Meta. Meta berapa nilainya dia? Meta. Kok nggak ada? Oh, ini ada. Nilainya E. Nah, kalau Meta merasa cukup dengan E, jadi tidak usah lagi ngerjain UAS sama kuis nanti. Gitu. Karena Meta merasa punya hubungan istimewa dengan nilai E misalnya. Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Begitu, ini kita jalan-jalan ke nilai dulu. Atau kita masukin dulu lah nilai terakhir ya. Meta 2 poinnya ya. Kalau Meta, mana Meta teh? 55. Ini 2. Terus 39, 2. Terus 31, 2. Terus 48, 1. Terus 53, 1. Nah, udah ya. Kita lihat. Wah, menambah nih. Ada 2 orang yang dapat nilai D. Yohanes, Siti Nadia. Nambah Yohanes. Gitu ya. Kalau Yohanes sih biasanya cukup dengan nilai BC ya. Tapi mungkin dia bakal berubah. Tapi terserah dia. Kita nggak usah ikut campur urusan nilainya dia ya. Kecuali kalau Meta punya hubungan istimewa. Boleh. Begitu. Ini bisa dicek ya. Dah. Oke, jangan lupa minggu depan ada kuis. Kuisnya open book. Terus apa lagi? Materinya ya. Ya materinya mah ya setelah UTS aja sampai UAS ya. Nah kalian teh udah angkatan gede ya. Yang kayak gitu nggak usah ditanyain. Terus apa lagi? Ya udahlah gitu aja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, dan emang biasanya gitu, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan di kuis. Silakan dipersiapkan. Nanti minggu depan jangan lupa dikerjakan juga cemilan tugasnya. Kalau mau ada nilai tugasnya. Terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat. Sampai nanti berpisah dengan corona. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.